warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Nurcitaninggrum Patuti. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu bakteri, virus, dan jamur. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian dari jamur. Pengertian jamur adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil yang terbagi atas dua jenis, yaitu jenis uniseluler dan multiseluler. Tubuh jamur terdapat benang-benang yang disebut dengan hifa. Jamur berproduksi secara vegetatif dan generatif. Jamur juga bertahan hidup dengan cara simbiosis mutualisme, dengan cara menyerap makanan dari organisme lain, dan bisa juga dengan menghasilkan zat tertentu yang dapat bermanfaat sebagai simbiosnya. Ciri dari jamur yang pertama, jamur sebagai tumbuhan eukariota. Yang kedua, multiseluler. Yang ketiga, tidak punya klorofil dan tubuhnya berupa hifa. Yang keempat, terdapat miselium. Yang terakhir yaitu hidupnya bersimbiosis dan sebagai parasit. Klasifikasi jamur, yang pertama Zygomicota, yang kedua Asimicota, ketiga Basidiomycota, dan yang terakhir Deuteromycota. Yaitu bakteri. Bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal dan tidak memiliki membran inti, yang bersifat prokariotik, serta memiliki ukuran mikroskopik, artinya diperlukan mikroskop untuk bisa melihatnya. Struktur sel bakteri tergolong sederhana jika dibandingkan dengan makhluk yang lain, sebab bakteri tidak memiliki inti sel atau nukleus, kerangka sel, dan organel lainnya. Contohnya mitokondria dan kloroplas. Struktur dari bakteri, yang pertama yaitu dinding sel, yang kedua membran plasma, yang ketiga sitoplasma, yang keempat protoplasma, yang kelima bagian eksternal, dan yang terakhir reproduksi. Yaitu virus. Apa sih yang dimaksud dengan virus? Virus adalah parasit yang ukurannya kecil dan tidak dapat dilihat oleh mata, telanjang, yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus bersifat obligat. Virus tidak dapat berproduksi dengan sendiri. Virus baru dapat berproduksi setelah berada di dalam makhluk hidup dan memanfaatkan sel dari makhluk hidup. Hal ini disebabkan karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk mendapat reproduksi dengan sendiri. Virus seringkali diperdebatkan statusnya, apakah dia masih makhluk hidup atau tidak, karena virus tidak dapat menjalankan fungsi biologisnya secara bebas dan tidak berada dalam sel inang. Ciri-ciri dari virus, yang pertama, hanya dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel hidup organisme lain. Yang kedua, memerlukan asam nukleat untuk berproduksi. Yang ketiga, virus dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut dengan virion, yang mengandung DNA atau RNA saja. Virus dapat dikristalisasikan tetapi virus masih memiliki patogen apabila infeksi ke organisme hidup. Adapun struktur dari virus, yang pertama pembungkus atau selubung kapsid yang tersusun oleh protein, yang kedua bahan inti yang terdiri dari asam nukleat, DNA dan RNA, yang ketiga kepala yang tersusun dari nukleokapsid dan berbentuk polihedral, dan beberapa virus memiliki bagian lain seperti selubung virus. Itu penjelasan saya mengenai bakteri, virus, dan jamur. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.